Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pada sehat kan ya? Alhamdulillah baik ya. Teman-teman di sini izinkan aku di depan menjelaskan tentang materi public speaking teman-teman. Kebetulan hari ini aku mau menjelaskan apa sih arti public speaking, elemen-elemen public speaking, dan juga apa sih hal yang sudah aku alami tentang public speaking ini di kehidupan universitas kayak gitu. Yang pertama aku bakal menjelaskan arti public speaking dulu nih teman-teman ya. Secara mendasar nih teman-teman, menurut LSPR, Institute of Communication dan Business, pengertian public speaking ini lumayan dasar ya, yaitu dimana kemampuan bicara, dimana artinya itu kemampuan bicara di depan umum dengan tujuan menjelaskan suatu pesan dengan efektif. Jadi memang seperti dasarnya aja sih ya teman-teman ya, kayak public speaking itu berbicara di depan umum untuk menjelaskan suatu pesan secara efektif, kayak gitu aja sih. Lalu yang selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang elemen public speaking nih. Kebetulan elemen public speaking ini yang aku temukan itu ada 6 elemen, yaitu ada pembicara atau the speaker seperti saya sendiri di depan. Yang kedua itu ada pesan, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman audiens semua. Yang ketiga ada audiens, yaitu teman-teman di depan saya nih sebagai audiens. Yang keempat itu ada saluran komunikasinya ya. Jadi kalau misalkan di saluran komunikasi ini biasanya berbeda-beda ya, karena public speaking itu tidak secara langsung terus gitu. Ada yang via online juga. Misalkan saluran komunikasi sekarang yang sedang saya lakukan adalah salurannya adalah udara. Karena langsung saya berbicara ke teman-teman langsung ya, salurannya langsung melewati udara. Kalau misalkan online biasanya kan bisa melalui Zoom atau aplikasi online lainnya. Gitu ya, betul banget. Terus selanjutnya itu ada feedback ya, teman-teman, feedback seperti tadi yang Kakak Nala ya. Kakak Nala langsung kasih feedback atau timbal balik dari yang saya ucapkan, yang saya jelaskan, lalu dikasih timbal balik dari Kakak Nala itu sendiri, yaitu feedback yang kelima. Lalu yang keenam itu ada reaksi suara atau the noise. Teman-teman boleh bantuin aku nggak? Nah, the noise ini atau reaksi suara ini seperti misalkan teman-teman, aku sedang menjelaskan sesuatu, tapi sesuatu itu terdengar sangat lucu. Misalkan teman-teman boleh ketawa? Nah, kayak gitu. Oke, cukup. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, misalkan surakin aku. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan aku mengimpress atau membuat kalian terkagum, kalian ngapain? Tepuk tangan. Nah, seperti itu contohnya reaksi suara ya. Dan banyak banget di public speaking ini reaksi-reaksi suara seperti itu. Jadi 6 elemen tersebut adalah elemen-elemen yang biasanya ada di public speaking. Seperti itu. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu nih hal apa sih yang aku anggap penting di public speaking ini saat aku berada di universitas ya. Jadi menurut aku sendiri, hal yang penting yang bisa disampaikan atau yang bisa didapatkan selama kuliah untuk melatih public speaking itu lumayan banyak ya. Seperti biasanya kan kita sering presentasi di depan, kayak ngejelasin tentang materi atau misalkan tentang materi yang udah kita bikin saat kerja kelompok dan lain sebagainya. Itu tuh bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Betul nggak teman-teman? Betul. Seperti kita berbicara di depan umum tuh kan karena ada audiensnya tuh teman-teman kita sendiri ya. Teman-teman kita sendiri itu tuh jadi kita mendapatkan feedback seperti yang tadi, seperti yang elemen sudah aku jelaskan. Jadi itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Selanjutnya itu melatih kekuatan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu apa sih? Komunikasi nonverbal itu seperti ini. Saya nih, gini-gini itu adalah gestur atau body language. Gestur, terus kontak mata nih, kontak mata saya melihat teman-teman semua satu-satu, itu adalah kontak mata merupakan komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir itu intonasi atau gaya bahasa ya. Intonasi itu cepat dan lambatnya nada bicara saya. Terus yang terakhir juga itu mengatasi demam panggung ya teman-teman ya. Mengatasi demam panggung juga salah satunya bisa dari cara komunikasi kita saat di universitas dulu. Seperti ke depan untuk menyampaikan sesuatu atau misalkan untuk mempresentasikan sesuatu, itu juga mengatasi demam panggung sebelum kita jenjang yang serius-serius nanti waktu pas di kerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Teman-teman ada punya pertanyaan? Cukup ya, cukup jelas ya. Terima kasih banyak teman-teman atas feedback baiknya, atas perhatian yang teman-teman berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga pemaparan materinya cukup baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.